Jenis perdagangan luar negeri yang pertama ada ekspor. Jenis perdagangan internasional yang pertama adalah ekspor. Ekspor itu sendiri merupakan perdagangan produk dan komoditas dari dalam negeri ke luar negeri. Kegiatan perdagangan ini akan menghasilkan keuntungan yang besar dan menciptakan peluang bisnis bagi negara asal produk atau komoditas tersebut. Kegiatan ekspor ini memiliki dua jenis, yaitu ekspor biasa dan ekspor tanpa LOC. Contoh dari perdagangan ekspor luar negeri yang umum adalah yang pertama, ekspor produk elektronik. Sebuah negara dapat mengekspor produk elektronik seperti smartphone, laptop, atau komponen elektronik ke negara lain. Yang kedua, ekspor bahan baku pertanian. Contohnya ekspor gandum, kedelai, atau kopi ke negara lain yang membutuhkan bahan-bahan tersebut. Yang ketiga, ekspor kendaraan. Ekspor mobil, sepeda motor, atau truk ke pasar internasional. Yang keempat, ekspor tekstil dan pakaian. Negara dapat mengekspor pakaian, kain, atau produk tekstil lainnya. Yang kelima, ekspor produk makanan. Contohnya, ekspor produk makanan olahan seperti coklat, sereal, atau makanan kalengan. Yang keenam, ekspor layanan teknologi informasi. Layanan seperti pengembangan perangkat lunak, perawatan IT, atau konsultasi IT dapat diekspor ke berbagai negara. Yang ketujuh, ekspor jasa pariwisata. Pariwisata adalah industri besar dan negara-negara dapat mengekspor jasa pariwisata seperti hotel, restoran, dan layanan wisata. Yang kedelapan, ekspor produk minyak dan gas. Negara-negara produsen minyak dan gas ekspor produk-produk ini ke pasar global. Yang kesembilan, ekspor produk kesehatan. Produk kesehatan seperti obat-obatan, peralatan medis, atau produk perawatan kesehatan diekspor ke berbagai negara. 10. Ekspor produk manufaktur. Ini meliputi berbagai produk manufaktur seperti peralatan industri, mesin, dan perangkat elektronik. Yang kedua, barter. Barter merupakan pengiriman barang ke luar negeri dengan tujuan untuk ditukarkan dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Saat ini, barter atau pertukaran barang dengan barang masih sering dilakukan dalam perdagangan internasional. Jenisnya meliputi direct barter, switch barter, counter purchase, dan buyback barter. Contoh dari perdagangan barter luar negeri meliputi yang pertama, pertukaran komoditas. Dalam beberapa kasus, negara-negara mungkin melakukan perdagangan barter dengan komoditas sumber daya alam seperti minyak mentah, gas alam, atau logam berharga. Misalnya, negara A bisa memberikan minyak mentah kepada negara B dalam pertukaran untuk logam berharga yang dibutuhkan oleh negara A. Yang kedua, pertukaran produk pertanian. Negara-negara dengan komoditas pertanian yang berlimpah dapat melakukan perdagangan barter dengan negara-negara lain yang memiliki komoditas pertanian berbeda. Sebagai contoh, negara A bisa menukarkan gandumnya dengan negara B untuk kacang kedelai. Yang ketiga, pertukaran teknologi atau layanan. Dalam beberapa kasus, negara-negara dapat melakukan perdagangan barter dengan berbagai teknologi, keahlian atau layanan. Misalnya, negara A yang ahli dalam teknologi pertanian bisa menawarkan bantuan teknis kepada negara B dalam pertukaran untuk produk lain yang dibutuhkan. Yang keempat, pertukaran seni atau budaya. Pertukaran seni, budaya, atau barang-barang antik juga bisa menjadi bentuk perdagangan barter luar negeri di mana suatu negara dapat memperoleh karya seni atau artefak berharga dengan menukar barang atau layanan sebanding. Yang kelima, pertukaran dalam skala kecil. Meskipun lebih umum dalam bisnis internasional, beberapa usaha kecil atau individu mungkin terlibat dalam perdagangan barter luar negeri di tingkat yang lebih kecil. Ini bisa berupa pertukaran barang atau jasa tanpa melibatkan uang tunai. Perdagangan barter luar negeri cenderung lebih kompleks daripada perdagangan menggunakan mata uang, dan seringkali melibatkan kesepakatan khusus dan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Keterbatasan perdagangan barter termasuk kesulitan dalam menilai nilai relatif antara barang dan jasa yang diperdagangkan, serta masalah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang memerlukan pembayaran dalam mata uang lokal. Oleh karena itu, perdagangan internasional menggunakan uang tunai masih menjadi cara yang paling umum dan efisien.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara perdagangan luar negeri dengan konsinyasi. Konsinyasi adalah penjualan dengan pengiriman barang ke luar negeri di mana belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara lelang. Contohnya yaitu ada perdagangan baju. Contoh bisnis konsinyasi pertama yang paling laku adalah baju. Namun produk yang dimaksud adalah baju-baju dengan brand internasional seperti Beting, AP, Supreme, dan lain sebagainya. Merek-merek tersebut agak sulit ditemukan di Indonesia, sehingga kamu harus mencarinya di e-commerce internasional. Itulah kenapa penjual konsinyasi produk tersebut sangat laris di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, ada mainan atau action figure. Baju merupakan produk sehari-hari yang digunakan namun memiliki nilai yang cukup mahal dalam bisnis konsinyasi. Selain baju, bisnis konsinyasi selanjutnya yang cukup menggiurkan adalah penjualan mainan, khususnya action figure. Dalam 5 tahun terakhir, Statista mencatat penjualan mainan ini cukup tinggi, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang doyan membeli mainan. Yang ketiga, ada sepatu. Fashion merupakan jenis bisnis konsinyasi terbaik sebab peminat yang cukup tinggi. Selain baju, sepatu juga merupakan komoditas lain yang cukup menarik, banyak pelanggan. Beberapa brand besar seperti Nike, Vans, hingga Adidas merupakan sepatu yang paling laris. Jenis-jenis yang dicari biasanya tidak ada di Indonesia, sehingga kamu harus mencari melalui supplier yang berada di luar negeri. Selanjutnya ada package deal. Package deal adalah suatu kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk memperluas hasil produksi suatu negara. Package deal dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian dengan satu di antara beberapa negara. Isi perjanjian ini adalah ketetapan jumlah barang ataupun produk yang akan diimpor dari suatu negara tertentu atau diekspor ke negara lain. Contohnya seperti Indonesia ke luar negeri atau luar negeri yang melakukan package deal ke Indonesia dengan melakukan perjanjian di dalamnya. Package deal juga memiliki cara kerja sendiri, yaitu membuat perjanjian dengan negara yang diajak bekerja sama. Utamanya, isi perjanjian akan memuat standar jumlah barang yang harus dikirim. Dengan demikian, negara pengimpor atau pengekspor tidak boleh mengirim barang kurang atau lebih dari yang sudah disepakati. Apabila mengirim jumlah barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, hal ini bisa menimbulkan potensi kerugian. Pada kasus yang lebih parah, salah satu pihak tidak akan meneruskan kerjasama.
Baik, yang kelima ada border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di perbatasan negara dengan persetujuan tertentu. Perdagangan ini terjadi karena lintas batas darat dan lintas batas laut. Perdagangan ini timbul dari dua negara yang saling berdekatan untuk memudahkan penduduknya saling melakukan transaksi. Nah, lebih lanjut, bagaimana cara kerja cross-border payment atau border crossing? Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara memiliki jenis mata uang yang berbeda, sehingga transaksi yang dilakukan sudah semestinya tidak berbentuk fisik. Bank internasional menyediakan rekening khusus untuk mitra asing secara bersama dengan rekening dari mitra lainnya. Hal tersebut memungkinkan berbagai bank bisa melakukan pembayaran menggunakan mata uang asing. Mitra asing adalah lembaga keuangan atau bank yang dimiliki oleh setiap negara. Rekening internasional tersebut dikreditkan ke dalam satu entitas serta didebitkan dengan kuantitas yang sama dengan entitas lain. Misalnya, transaksi cross-border e-commerce Indonesia, maka dari Bank Negara Indonesia mengirimkan pesan ke bank di negara Malaysia untuk melakukan transaksi pembayaran pada pelanggan.